Selamat siang Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cicarai, NIM 1903030010. Di sini saya akan mereview buku pertama dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan judul Pembuatan Penelitian di Dunia Nyata. Yang pertama, kompleksitas dunia yang semakin meningkat berarti penelitian di dunia nyata semakin penting. Pemahaman tertentu dunia didukung oleh teori. Suatu teori terdiri dari sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling terkait. Yang kedua, untuk memiliki metode pengumpulan data dan melanjutkan pekerjaan, pilihan metode akan dipengaruhi oleh metodologi penelitian yang dipilih. Pada gilirannya akan dipengaruhi oleh perspektif teoritis yang diadopsi oleh peneliti. Yang ketiga, topik penelitian yang baik harus memiliki potensi untuk mendemonstrasikan kriteria teoriability. Survei adalah alat penelitian yang umum karena memungkinkan untuk pengumpulan yang besar dari sampel besar. Tahapan dalam desain meliputi definisi tujuan penelitian, kuesioner desain, uji coba, distribusi survei, pengkodean, dan analisis. Pada dasarnya, ada dua jenis survei, analitis dan deskriptif. Deskriptif survei dapat memberikan data yang mencerahkan, yang dapat memberikan dasar untuk lebih rinci investigasi analitik. Survei analisis mampu menemukan asosiasi antara variabel dependen dan independen, dan antara variabel independence. Bab 9 pengumpulan data primer wawancara. Yang pertama, wawancara dapat dibagi menjadi 5 kategori, mulai dari percakapan informasional hingga terstruktur sepenuhnya. Pilihan pendekatan akan tergantung pada tujuan penelitian dengan struktur wawancara yang memunculkan lebih banyak data kuantitatif dan interpandang. Yang selanjutnya, wawancara adalah suatu keterampilan dan mencakup kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan responden saat menjaga data semen dan mengamati dan mendengarkan untuk tetap mengontrol wawancara. Masalah etika adalah yang terpenting karena kerahasiaan mungkin lebih kultus untuk dipertahankan daripada mengumpulkan data-data lain. Bab 10 pengumpulan data primer pengamatan. Yang pertama, pengamatan lebih dari sekedar melihat. Itu juga melibatkan kombinasi yang kompleks dari semua indera dan interpretasi peristiwa yang diamati. Yang kedua, pengamatan bisa terbuka atau terselubung dan melibatkan partisipasi aktif dari pengamat atau partisipasi. Salah satu tantangan dari pendekatan observasi adalah pengumpulan data, terutama jika pengamatan adalah peserta yang terselubung. Yang keempat, catatan lapangan harus dibuat selengkap mungkin dan harus dibuat sebaik mungkin. Peristiwa diamati atau sesegera mungkin setelahnya. Bab 11 pengumpulan data primer, tindakan tidak mencolok. Yang pertama, tindakan yang tidak mengganggu melibatkan penggunaan sumber non-reaktif seperti file, fotograf, video, rekaman suara, dan gambar. Yang kedua, tindakan yang tidak mengganggu termasuk analisis pertambahan fisik dan ukuran erosi jaminan dan penggunaan dokumen yang mencakup berbagai organisasi, bisnis, dan catatan pribadi. Yang ketiga, sumber penting dari tindakan tidak mengganggu adalah dokumen yang mencakup berlari catatan, seperti catatan aktuaria, politik, dan yudisial, dan catatan episodik, seperti sebagai catatan penjualan dan catatan pribadi. Pertumbuhan internet dan teknologi pemantauan seperti CCTV berarti ruang lingkup untuk penelitian menggunakan tindakan yang tidak mengganggu melibatkan dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, bab 12 menganalisis dan menyajikan data kuantitatif.
Pemilihan uji statistik harus dilakukan pada tahap desain penelitian dan bukan sebagai renungan. Data yang dapat diklasifikasi. Bab 12 menganalisis dan menyajikan data kuantitatif. Yang pertama, pemilihan uji statistik harus dilakukan pada tahap desain penelitian dan bukan sebagai renungan. Yang kedua, data dapat diklasifikasikan ke dalam data kategorik yang meliputi nominal dan ordinal, dan data yang dapat dikuantifikasi yang meliputi interval dan rasio. Yang ketiga, data dapat disajikan secara deskriptif melalui penggunaan diagram lingkaran, diagram batang, dan histogram, atau melalui penggunaan statistik deskriptif. Fokus terakhir pada tema seperti distribusi data dan penyebarannya. Untuk data kategorikal, uji statistik non-parametrik dapat digunakan, tetapi untuk data yang mampu diuji parametrik yang lebih kuat perlu diterapkan. Tes parametrik biasanya sekutu mengharuskan data distribusi normal. Bab 14 menulis laporan penelitian. Yang pertama, pahami kebutuhan dan minat audiens yang Anda tuju dan tulislah untuk mereka. Yang kedua, rencanakan proses penulisan laporan. Berikan diri Anda cukup waktu untuk menulis laporan dan sumber daya untuk membantu penyelesaiannya. Yang ketiga, struktur yang berbeda diperlukan untuk laporan studi kasus, organisasi dan teknis, laporan, dan disertai akademik dan artikel jurnal. Struktur umum untuk laporan organisasi adalah yang menyajikan 5 argumen dan temuan di awal, menggunakan sisa laporan untuk mendukung mereka. Beberapa pertimbangan etis utama yang harus dipikirkan saat menulis penelitian termasuk menjaga kerahasiaan dan berhati-hati untuk tidak melanggar undang-undang hak cipta. Menjadi sangat berhati-hati saat menyalin materi di web. Gaya dan prestasi penting untuk dampak laporan penelitian, dan memang demikian ditingkatkan melalui latihan dan penyusunan ulang. Peninjauan ahli sangat berharga dalam hal ini. Bab 13 menganalisis dan menyajikan data kualitatif. Data kualitatif dapat memiliki kualitas tidak dapat disangkal karena berakar pada konteks alami pengaturan lapangan. Fokus utama penelitian kualitatif adalah memahami cara orang bertindak dan akun yang diberikan orang untuk tindakan ini. Pendekatan utama untuk analisis data kualitatif terdiri dari analisis isi dan teori dasar. Analisis konten melibatkan penempatan kelas atau kategori dalam data. Kategori ini biasanya diturunkan dari model teoritis. Sebaliknya, grounded teori menggunakan proses pengkodean terbuka, aksial, dan selektif untuk mengembangkan kategori egois dan teori secara induktif dari data. Karena kurangnya metode pengambilan sampel non-probabilitas, analisis kualitatif terbuka. Untuk itu, tuduhan ketidaksahan, namun klaim keabsahan hasil dapat menjadikan kekuatan enet, misalnya dengan memunculkan pandangan partisipan penelitian. Reliabilitas. Bab 15, penelitian tindakan dan perubahan. Yang pertama, penelitian tindakan digunakan untuk mengatasi masalah dunia nyata dengan peneliti menjadi terlibat aktif dalam proses penelitian sebagai agen perubahan. Yang kedua, seringkali peneliti tindakan adalah praktis profesional yang menggunakan penelitian tindakan metodologi sebagai sarana untuk meneliti dan mengubah profesional mereka sendiri. Yang ketiga, penelitian tindakan melibatkan proses siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan mencerminkan. Yang keempat, metode pengumpulan data meliputi buku harian, dokumen, observasi, kuesioner, wawancara, kerja memori atau menulis cerita tentang peristiwa, dan analisis foto, rekaman audio, dan video. Data yang dikumpulkan melalui penelitian tindakan dapat divalidasi melalui pengumpulan pandangan kolega kritis, penasihat atau mentor,
atau sesama peneliti tindakan. Pengumpulan data primer. Yang pertama, merancang pertanyaan individu melibatkan proses analisis yang ketat untuk dihindari dari ambiguitas. Pertanyaan pengarah, pertanyaan ganda, dan pertanyaan yang menyesatkan. Yang kedua, pertanyaan harus secara jelas terkait dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, kuesioner harus dimulai dengan pertanyaan yang mudah dijawab, menarik, dan secara transparan terkait dengan tujuan penelitian. Yang keempat, tata letak kuesioner dan penggunaan tipografi dapat memudahkan pembuatan kuesioner lengkap dan lebih menarik.